Salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang nama yang paling kita cintai dan kita hormati, yang kita muliakan. Kita akan teruskan pelajaran terdahulu. Kita telah belajar bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Dan pelajaran sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita berfungsi di dalam kerajaan Allah. Saudara ingat, kita ini semua dari debu. Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia dari debu, terus dihembuskanlah hidup. Jadi kita dari realem yang paling rendah, kerajaan mineral, tapi Tuhan mengangkat kita oleh kasih-Nya, oleh anugerah-Nya, oleh kemurahan-Nya, sehingga Dia mau membawa kita masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan anaknya yang tunggal. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, sebab firman Tuhan katakan, Yohanes 10 ayat 10, dikatakan bahwa pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oh, Tuhan Yesus datang memberi hidup dan kelimpahan. Dan kerajaan Allah bagaimana kita berfungsi, kita harus tahu dulu. Karena 40 hari terakhir dari Tuhan Yesus di dunia ini sebelum Dia naik ke surga, Dia mengajar tentang kerajaan Allah, betapa pentingnya. Bahkan kalau kita baca dari Matius pasal 3 dan ayat yang lain-lain, untuk mempercepat saya akan sebutnya ayatnya aja. Ayat 1-2, Yohanes Pembaptis datang, dia berfirman, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat." Jadi kerajaan Allah sudah dekat. Bagi kita yang bertobat, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, Matius 6, Tuhan Yesus mengajar kita berdoa. Bagaimana kita berdoa? Karena itu berdoalah, ayat 9. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa supaya kerajaan Allah itu turun di muka bumi. Dari Roma pasal 14 ayat 17, kebenaran, damai, dan sukacita oleh Roh Kudus turun di muka bumi. Bahkan di akhir daripada doa, di ayat yang ke-13 dari Matius pasal 6, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita sudah menerima Tuhan, maka kerajaan Allah ini, Tuhan Yesus datang ke dunia membawa kerajaan Allah. Atau dengan kata lain kita katakan, anak Allah jadi anak manusia, supaya anak manusia, saudara dan saya, bisa menjadi anak Allah. Filipi pasal 2 dikatakan bahwa Dia telah mengosongkan dirinya, ayat yang ke-7. Dia menjadi rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia mati untuk saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya. Nah, bagaimana kita pelajari? Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Karena Dialah contoh satu-satunya untuk saudara dan saya. Contoh bagi kita, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Bagaimana Dia datang di dalam dunia? Saudara dan saya juga harus contoh satu-satunya. Sebagai ada bahasa Indonesia masa kini, saya akan baca beberapa terjemahan supaya jelas. Kasih dijadikan sempurna di dalam diri kita, agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian. Sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Haleluya. Kita harus sama seperti Dia. Saudara bertanya, mungkin bagaimana? Terjemahan bahasa Inggris, New Living Translation, dibilang begini. And as we live in God, our love grows more perfect. Kasih Tuhan itu tambah sempurna, bahasa Indonesianya.
So we will not afraid on the day of judgment, but we can face him with confidence. Because we live like Jesus here in this world. Jadi contoh kita itu satu-satunya bagaimana Tuhan Yesus datang di dunia, ya saudara dan saya harus sama. Kalau setiap hari Natal saudara baca Matius 1, dikatakan bahwa anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Malaikat datang ke Maria. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud malaikat, nampaknya pada dalam mimpi berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut Maria sebagai istrimu, sebab anak ada di dalam kandungan dari Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus dari kuasa Roh Kudus, dan ia akan melahirkan, dikandung dan melahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Itu artinya, sebab itu dia katanya Immanuel, Allah menjadi manusia, bersatu dengan manusia. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan. Dan ayat 33, Lukas 1 ayat 32 dulu kita baca. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud. Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Saudara dengar bagian B, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan Allah tidak akan berkesudahan. Bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan Allah? Bagi saudara yang udah lahir baru, saya akan ulangi dengan cepat. Bagaimana? Yohanes pasal 3, dia bilang, jika seorang tidak dilahirkan air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus, saudara dan saya juga harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Sebab itu dia bilang, kamu harus lahir kembali. Kepadamu aku lahirkan kembali. Sebuah Yohanes 1 dikatakan, tetapi semua orang yang percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Mungkin banyak udah percaya, tapi belum terima. Kalau kita terima itu berarti apa? Berarti 1 Korintus 6. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Artinya roh Tuhan datang bersatu. Bahasa Indonesia masa kini, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Itu namanya dilahirkan kembali. 40 tahun yang lalu saya memutuskan dengan kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, saya dilahirkan kembali. Masuk di dalam kerajaan Allah. Roh saya bersatu dengan roh Tuhan. Apa sudah selesai? Belum. Masih ada jiwa dan tubuh yang kita akan bicarakan dalam pelajaran berikut. Bagaimana supaya kita bisa masuk kerajaan Allah. Di Efesus katakan itu bukan kekuatan saudara, tapi itu kasih anugerah, kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Nah, di Efesus pasal 2, saudara baca ulang lagi. Sesudah kita menerima Tuhan, bagaimana kita tahu? Kolose 1 ayat 13, kita baca sama-sama. Dan Allah sudah melepaskan kita dari kerajaan kuasa gelap dan menjadikan kita warga dalam kerajaan anak-Nya yang sangat dikasihinya. Oh, puji nama Tuhan. Waktu kita terima Tuhan, saudara harus tahu secara rohani, secara roh, saudara udah di kerajaan Allah. Secara tubuh, saya mungkin masih di Amerika, saudara di Indonesia atau di mana saja. Gak jadi soal. Sebab itu kita harus tahu bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Sebab itu di Matius 6, ayat yang sangat terkenal. Dia bilang begini, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, apa pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 32. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Dan bahasa Indonesia masa kini. Jadi usahakan dahulu supaya Allah memerintah dalam hidup kita dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan padamu. Bahasa Inggrisnya, cari dahulu. He said like this, but first, Amplified Bible. And the most importantly seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing and being, the attitude of the character of God, and all these things. Jadi saudara bilang, oh begitu gak perlu kerja. Loh, orang gak kerja tidak boleh makan. Tapi di sini dikatakan yang paling utama, yang pertama itu harus dulu kerajaan Allah. Saudara kerja, saudara bawa kerajaan Allah. Kebenaran, damai, sukacita.
Saudara di rumah membawa kebenaran, damai, dan sukacita. Itu yang paling utama. Nah, kalau kita hidup ini untuk cari makan, minum, dan pakai, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara, kita harus fokus. Nah, sekarang kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan anaknya Tuhan Yesus. Atau kerajaan Allah. Kadang-kadang dibilang kerajaan surga. Sudah di realm roh Allah. Yaitu semua dikerjakan oleh roh Tuhan. Kita udah bersama dengan dia di dalam kerajaan Allah secara rohani. 2 Korintus pasal 5. Kita baca sama-sama ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Semua orang yang sudah di kerajaan Allah. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bahasa Inggris, New Living Translation. So we are the Christ ambassador. Oh haleluya. Duta besarnya Tuhan. God making his appeal through us. We speak Christ when we plead, come back to God. Reconcile with God. Jadi saudara dan sayang, sudah tahu saudara dalam kerajaan Allah. Saudara harus berfungsi. Saudara ini duta besarnya Tuhan. Duta besar kerajaan Allah di muka bumi. Apa tugas duta besar? Adalah mewakili Allah di muka bumi ini. Sebab itu di 1 Petrus pasal 2 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudara dan saya ini adalah imam dan raja. Atau di terjemahan Amplify, the Passion Translation dikatakan, but you are God chosen treasure. Oh, umat yang hartanya Tuhan. Priests who are kings. A spiritual nation. Jadi saudara harus tahu, kalau semua umat Kristen yang sudah lahir baru berfungsi sebagai duta besar, sebagai imam, sebagai raja. Raja artinya perwakilan Tuhan. Imam artinya mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan. Jadi di dalam keadaan sekarang, tugas saudara imam ini harus kuat. Banyak berdoa. Supaya banyak orang masuk dalam kerajaan Allah. Dan mewakili kehidupan Tuhan. Artinya apa? Hidup di dalam kebenaran, membawa damai dan sukacita di mana saja saudara berada. Kalau kita semua umat Tuhan berfungsi dalam kerajaan Allah, wah, dunia ini akan cepat, Injil kerajaan akan diberitakan. Nama Tuhan Yesus akan dimuliakan, diagungkan. Banyak udah tahu dia dalam kerajaan Allah, tapi tidak berfungsi. Tidak sebagai duta besar. Apa tugas duta besar? Untuk memberi banyak. Saudara dari Indonesia datang ke Amerika, harus ada duta besar kasih visa. Kalau tidak ada visa, saudara tidak bisa masuk. Nah, saudara harus memberi visa ke banyak-banyak orang. Keluarga saudara, teman-teman saudara, tempat pekerjaan saudara, saudara doain sebagai imam, sebagai raja, untuk mewakili mereka, supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saudara bilang, mungkin saya nggak bisa khotbah. Oh, ada yang menabur, ada yang menyiram, Tuhan yang menyembuhkan, menumbuhkan. Saudara menabur, selama ada waktu menabur, berbuat baik. Kalau semua orang yang telah lahir baru berfungsi ini, saya percaya kerajaan Allah akan cepat diluaskan di muka bumi. Amin. Nah, sebab itu di Kisah Para Rasul, sesudah Tuhan Yesus memberitakan mereka pada kerajaan Allah, dia bilang, kamu harus tinggal di Yerusalem. Apa maksudnya tinggal di Yerusalem? Tunggu janji. Kisah Rasul pasal 1 yang datang daripada Bapa. Yaitu apa dikatakan? Ayat yang ke-8, Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yahuda, Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Perlu ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Tuhan. Sebab itu semua yang telah lahir baru, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara harus menjadi saksi, menjadi terang, menjadi duta besar, berfungsi di dalam kerajaan Allah. Bahwa
saudara banyak kasih visa supaya orang masuk kerajaan Allah. Saudara bisa berdoa, saudara bisa hidup dalam kebenaran, saudara bisa membawa damai, saudara membawa sukacita yang dari Roh Kudus. Kalau semua umat Tuhan berfungsi, baru ini janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan Yesus. Matius 24. Tanda-tanda kedatangannya. Matius 24 ayat 14 dikatakan. Dan Injil kerajaan ini. Haleluya. Bukan Injil keselamatan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahan. Puji nama Tuhan Yesus. Kalau kita semua memberitakan Injil kerajaan. Apa saudara bilang saya harus khotbah? Enggak, hidup saudara yang pertama harus mengutamakan kerajaan Allah. Yaitu bagaimana? Hidup di dalam kebenaran. Amplify katakan aim. Menuju fokus akan kerajaan Allah. Saudara di mana-mana saudara membawa kebenaran, damai dan sukacita. Itulah tujuan daripada Tuhan. Saudara mungkin sekarang banyak lihat atau banyak dengar kedatangan Tuhan dan segala macam. Benar, supaya yang lain tafsiran kitab Wahyu akan inilah, itulah. Semua benar, ada tanda-tanda. Tapi saya pegang yang satu ini, yang katanya Tuhan Yesus. Dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan. Sebab itu dia bilang kamu dipenuhi Roh Kudus supaya kamu menjadi saksi dari Yerusalem, terus Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya akan menjadi saksi Tuhan. Karena kita ini adalah pengikut-pengikut Tuhan. Sama seperti dia di dalam dunia, demikian juga kita. Sebab itu waktu kita menghadap hari penghakiman, kita dengan damai dan sukacita, penuh keberanian masuk. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Sebab itu kalau semua kita berfungsi di dalam kerajaan Allah ini, kita melakukan tugas kita, maka Tuhan Yesus akan dimuliakan. Karena apa? Karena kerajaan Allah diberitakan. Banyak orang akan masuk di dalam kerajaan Allah. Dan sebagai penutup kita kembali lagi dari Roma pasal 14. Ayat yang ke-17. Karena dalam kerajaan Allah makanan dan minuman bukan hal yang penting. Dalam kerajaan Allah makanan dan minuman bukan yang penting. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Itu yang paling penting. Yang lain-lain tidak menjadi penting. Itu Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Nah, ayat yang ke-18 dari Roma pasal 14. Setiap orang yang melayani Kristus dengan demikian berkenan kepada Allah. Setiap orang yang melayani Kristus dengan cara kerajaan Allah, kebenaran, damai, dan sukacita, berkenan bagi Allah. Saudara mau berkenan bagi Allah? Saya mau berkenan bagi Allah. Kalau kita melayani Tuhan di dalam kerajaan Allah. Yaitu apa? Kebenaran, damai, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan mereka juga akan diterima dengan baik oleh orang lain. Udah terima baik oleh orang lain, nomor 2. Yang penting apa semua kita lakukan. Kalau kita lakukan di dalam prinsip kerajaan Allah, maka saudara berfungsi dalam kerajaan Allah, maka itu berkenan bagi Tuhan. Atau dengan kata lain, menyenangkan hatinya. Ayat 19, belum selesai. Jadi, marilah kita berusaha dengan giat untuk melakukan yang mendatangkan damai. Dan marilah kita berusaha untuk melakukan apa yang membangun iman masing-masing. Sebab itu, kalau namanya kerajaan Allah ada kebenaran, damai, dan sukacita, saudara harus juga berusaha dengan giat. Dan di bagian B dikatakan,
dan apa yang membangun iman masing-masing. Kenapa saya mau share firman Tuhan? Saya mau saudara, iman saudara dibangun. Karena iman saudara dibangun, iman saya juga dibangun. Dan orang mendengar iman dibangun, sehingga waktu Tuhan Yesus datang, dia mendapat iman yang sempurna di bumi. Dan sebab itu marilah kita layani Tuhan. Berdasarkan prinsip kerajaan Allah. Berfungsi. Udah hidup dalam berfungsi. Menjadi duta besar. Menjadi terang Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus.